Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang lingkaran. Sebelumnya, apa sih pengertian dari lingkaran itu? Lingkaran dapat didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, di mana titik tertentu tersebut biasanya dinamakan titik pusat lingkaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Yang pertama yaitu ada titik O sebagai titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran sesuai dengan namanya, yaitu titik pusat. Yang kedua ada garis AB. Garis AB di sini sebagai diameter lingkaran. Biasanya diameter lingkaran dilambangkan dengan huruf D kecil. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Garis yang berwarna biru pada gambar di samping yang dinamakan diameter lingkaran karena ia melewati titik pusat dan menghubungkan dua titik sembarang. Yang ketiga yaitu ada garis OA, OB, OC, OF, dan OG. Kelima garis ini berperan sebagai jari-jari lingkaran. Biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil. Jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Yang keempat ada garis AD dan AB sebagai tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang terletak di lengkungan lingkaran. Tali busur ini menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Pada tali busur AD, titik yang dihubungkan yaitu titik A dan titik D. Begitupun dengan tali busur AB, titik yang dihubungkan yaitu titik A dan titik B. Yang kelima ada BC sebagai busur lingkaran. Busur merupakan garis lengkung yang berada di lengkungan lingkaran dan garis lengkung tersebut menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan. Jadi, dalam lingkaran ini sebenarnya tidak hanya ada busur BC saja, tetapi ada busur BG, busur GF, busur FA, dan busur AD. Selanjutnya ada garis OE sebagai apotema. Sebelum masuk ke dalam pengertian apotema, lebih baiknya kita mengetahui pengertian juring terlebih dahulu. Juring adalah luas di dalam lingkaran dengan dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut sebagai batasnya. Inilah yang dinamakan juring. Juring lingkaran ciri-cirinya dia diapit oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Lalu, apotema ialah garis tinggi terhadap segitiga batas juring dan tembereng. Selanjutnya tembereng. Tembereng merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Ciri dari tembereng yang pertama, dibatasi oleh tali busur. Yang kedua, dia juga dibatasi oleh sebuah busur dari lingkaran. Itu tadi kedelapan unsur dari lingkaran. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, hubungan antara diameter dan jari-jari, yaitu bahwasannya panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Yang kedua, tali busur dan diameter. Hubungannya adalah diameter merupakan tali busur terpanjang. Yang ketiga, busur dan keliling lingkaran, di mana hubungannya adalah busur sebagai bagian dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah busur terbesar. Yang keempat, apotema dan tali busur. Hubungannya adalah apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Yang kelima, juring dan tembereng. Hubungannya, luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Yang keenam, antara sudut pusat dengan juring. Hubungannya adalah luas juring sebanding dengan besar sudut pusat lingkaran. Dan yang terakhir, antara sudut pusat dan busur hubungannya adalah panjang busur sebanding dengan sudut pusat lingkaran. Setelah mengetahui hubungan antara unsur-unsur dalam lingkaran, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi antara dua unsur dalam lingkaran. Yang pertama yaitu antara luas juring dan panjang tali busur.
Pada gambar yang sudah kalian lihat di situ, ada satu juring AOB dan satu busur AB, yang mana setelah dilakukan identifikasi akan menghasilkan dua rumus untuk menentukan panjang busur AB dan luas juring AOB. Rumus yang pertama yaitu untuk menentukan panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa keliling lingkaran nilainya yaitu 2 dikali Pi dikali R, di mana Pi-nya dapat berupa 3,14 dan 22/7. Rumus yang kedua yaitu luas juring AOB. Luas juring AOB sama dengan besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Jadi, jika dalam panjang busur AB kita menggunakan keliling lingkaran, maka dalam menentukan luas juring dari AOB, kita menggunakan luas dari lingkaran, yang mana dapat pula ditulis besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali Pi dikali R kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca pada bagian keterangan. Yang kedua, hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur juga dengan keliling lingkaran, yaitu panjang busur per keliling lingkaran sama dengan besarnya sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Sehingga secara matematis dari pernyataan tersebut dapat dirumuskan panjang busur per keliling sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh soal berikut ini. Pada contoh soal ini diketahui sudut pusatnya adalah 36 derajat dan jari-jarinya adalah 14 cm. Lalu, kita disuruh menghitung nilai dari panjang busur AB. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Setelah dicari, ternyata nilai dari keliling lingkarannya adalah 88 cm. Kemudian, kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu mencari panjang busur. Setelah dimasukkan hasil dari keliling lingkarannya dan dihitung, maka kita akan menemukan hasilnya, yaitu panjang busur dari AB adalah 8,8 cm. Selanjutnya yang ketiga, hubungan antara sudut pusat dengan luas juring. Jika sudut pusat diubah menjadi satu lingkaran penuh, maka luas juringnya menjadi luas lingkaran. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara besar sudut pusat, luas juring, dan luas lingkaran yaitu luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Secara matematis dapat dirumuskan juring per luas sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Sama seperti sebelumnya, yang diketahui sudut pusatnya adalah 36 derajat dan jari-jarinya 14 cm. Yang membedakan adalah yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah luas juring dari AOB. Langkah pertama, untuk mencari luas juring, kita harus mengetahui berapa luas dari lingkaran tersebut. Setelah dihitung, didapat luas dari lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah 616 cm kuadrat. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu mencari luas juring AOB. Setelah dimasukkan hasil dari luas lingkarannya dan dihitung, maka kita akan menemukan hasilnya yaitu 61,6 cm kuadrat. Dan yang terakhir adalah hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Pada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama mempunyai sebuah hubungan. Jika pada besar sudut pusat telah diketahui, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama besar diketahui juga. Dari gambar di samping dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama,
Besar sudut pusat ialah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB, di mana antara AOB dan ACB ini sama-sama menghadap busur AB. Yang kedua, besar sudut keliling ialah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama. Dapat ditulis sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB. Yang ketiga, besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama yaitu sama. Perhatikan gambar di samping. Sudut ACB, sudut AXB, sudut AYB, ketiganya telah menghadap pada busur yang sama yaitu busur AB. Jadi, besar ketiga sudut di atas adalah sama, sehingga dapat ditulis sudut ACB sama dengan sudut AXB sama dengan sudut AYB. Yang terakhir yaitu jumlah pada sudut yang saling berhadapan. Hubungan di antara dua sudut keliling sudut PSR dan sudut PQR pada gambar di samping yaitu sudut PSR ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Sekian dan terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.